Dahlia sempat mengeluh tak enak badan beberapa minggu sebelum dia jatuh sakit parah, kata Arga pelan. Awalnya aku kira hanya demam biasa, tapi lama-kelamaan kondisinya memburuk. Kami membawanya ke berbagai rumah sakit, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia derita. Yang lebih mengejutkan, sebelum dia meninggal, Dahlia mengakui sebuah rahasia besar yang selama ini dia pendam. Dia mengirimkan santet kepada Marni, santet yang membuat Marni sulit hamil. Dahlia melakukan itu saat ia bekerja di Kalimantan. Ia bertemu dengan seorang dukun santet terkenal di sana. Lalu ia meminta pada dukun itu untuk membuat kalian menderita seumur hidup. Delapan tahun telah berlalu sejak Firman dan Marni mengucap janji suci pernikahan mereka. Hari itu, mereka berdua berdiri dengan harapan yang menggebu-gebu, memimpikan keluarga kecil yang hangat dan penuh tawa. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu perlahan berubah menjadi penantian panjang yang tak kunjung berakhir. Setiap bulan, Marni selalu menanti dengan penuh harap, menghitung hari dengan cemas. Tetapi setiap kali kenyataan datang, membawa kabar yang sama, negatif. Ia sering mengunci diri di kamar mandi, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Firman, meskipun berusaha tegar, juga menyimpan kekecewaan dalam diam. Konsultasi demi konsultasi telah mereka jalani. Dokter kandungan, terapi herbal, hingga mengadakan doa bersama di rumah. Semuanya telah mereka coba. Namun jawaban yang mereka terima selalu sama. Secara medis tidak ada yang salah. Teruslah berusaha. Kata-kata itu terdengar seperti penghiburan kosong bagi mereka, membuat rasa frustrasi semakin dalam. Yang paling menyakitkan adalah lingkungan sekitar. Di setiap acara keluarga, pertanyaan-pertanyaan yang sama selalu muncul. Sudah 8 tahun menikah, kok belum ada kabar gembira? Tanya seorang bibi sambil tersenyum tipis. Jangan terlalu sibuk kerja, nanti lupa punya anak. Seloroh seorang teman dengan nada bercanda yang menyakitkan. Marni hanya bisa tersenyum kaku, menahan perasaan yang hampir meledak. Setelah acara berakhir, ia akan menarik napas panjang, menguatkan diri untuk pulang tanpa menunjukkan kelemahannya. Namun, malam-malam yang sunyi sering menjadi saksi bisu tangisnya. Firman di sisi lain merasa terjebak di antara dua dunia. Ia ingin melindungi istrinya dari cibiran, tetapi ia juga harus menghadapi beban ekspektasi keluarga besarnya. Kamu itu kepala keluarga. Kalau Marni nggak bisa kasih keturunan, ya pikirkan jalan lain, kata ayahnya suatu malam ketika mereka makan malam bersama. Kata-kata itu membuat Firman terdiam lama, merasa terpukul. Namun Firman bukan tipe yang menyerah. Dalam hatinya, ia selalu berkata bahwa mereka akan melewati ini bersama. Tapi sampai kapan? Itulah pertanyaan yang terus menghantuinya. Di tengah semua itu, hubungan Firman dan Marni diuji. Mereka sering bertengkar karena hal-hal kecil. Suara piring yang sedikit keras atau televisi yang terlalu bising bisa memicu pertengkaran panjang. Tapi, di balik itu semua, mereka sadar bahwa bukan hal-hal kecil itu yang menjadi masalah. Ini adalah luka besar yang tak terlihat, luka dari penantian panjang yang menggerogoti mereka perlahan. Pada suatu malam yang dingin, Marni duduk sendirian di teras rumah. Langit gelap tanpa bintang, seolah mencerminkan hatinya. Firman mendekat, membawa secangkir teh hangat untuknya. Kita masih punya satu sama lain, Marni, katanya pelan, mencoba menghibur. Marni menoleh, matanya penuh air mata. Tapi apa aku cukup untukmu, Mas? Kalau aku tak bisa memberi keturunan, apa kamu akan tetap memilihku? Firman terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Marni erat. Kamu adalah pilihanku. Bukan karena apa yang bisa atau tidak bisa kamu beri, tapi karena kamu adalah kamu. Kalaupun kita tidak punya anak, aku tetap bersyukur karena aku punya kamu.
Kata-kata Firman itu sejenak menenangkan Marni, tapi ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Di balik genggaman tangan itu, ada doa-doa yang terus mereka panjatkan dalam hati. Doa agar penantian mereka suatu hari nanti akan berujung, membawa keajaiban yang telah lama mereka tunggu. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang tamu, memantulkan cahaya lembut di atas meja makan. Marni sedang melipat pakaian, mencoba mengalihkan pikirannya dari rutinitas yang monoton, ketika sebuah amplop putih berhias pita emas tiba di tangan Firman. "Ini undangan dari Dahlia," ucap Firman sambil menyerahkan amplop itu pada Marni. Marni menghentikan kegiatannya sejenak, memandangi nama yang tertulis di atas kartu undangan. Dahlia, sahabat karibnya semasa kuliah. Sudah lama mereka tidak bertemu sejak Dahlia pindah keluar kota untuk mengejar karir. Rasa rindu sejenak muncul di hati Marni. Namun itu segera tergantikan oleh kegelisahan yang mendalam. "Kamu mau datang?" tanya Firman sambil duduk di sampingnya. Marni menghela napas panjang. "Aku ragu. Dahlia pasti mengundang teman-teman lama kita. Aku tahu mereka akan bertanya lagi dan lagi soal anak. Aku tidak ingin melalui itu lagi, Mas." Firman menggenggam tangan Marni, memberikan sedikit kekuatan lewat sentuhannya. "Aku mengerti perasaanmu, tapi Dahlia adalah sahabatmu. Bukankah kita harus menghormati undangannya? Kita bisa pergi sebentar saja, lalu pulang jika kamu merasa tidak nyaman." Marni diam, pikirannya berkecamuk. Ia memang merindukan Dahlia, namun bayangan pertemuan itu terasa seperti ujian yang berat. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Baiklah, kita datang, tapi jangan lama-lama." Hari pernikahan tiba. Marni berdiri di depan cermin, mengenakan gaun biru pastel yang lembut, dengan sedikit riasan untuk menutupi lingkaran gelap di bawah matanya. Firman, dengan setelan jas sederhana, berdiri di belakangnya. "Kamu cantik," katanya lembut. Marni tersenyum kecil meskipun hatinya masih dipenuhi rasa cemas. "Semoga ini berjalan lancar," gumamnya pelan. Saat mereka tiba di lokasi pernikahan, suasana penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Dekorasi bunga putih dan lampu-lampu kecil menghiasi aula, menciptakan suasana yang hangat. Marni merasa dadanya sedikit sesak melihat semua itu. Ia ingat betapa ia dan Firman dulu memimpikan sebuah pesta kecil untuk merayakan kelahiran anak pertama mereka. "Dahlia," suara Firman membuyarkan lamunan Marni. Di depan mereka, Dahlia berdiri dengan senyum lebar, mengenakan gaun pengantin yang anggun. "Marni, Firman, aku senang sekali kalian datang," seru Dahlia sambil memeluk Marni erat. "Aku benar-benar merindukanmu." Marni tersenyum, berusaha menutupi kegelisahannya. "Selamat Dahlia, kamu terlihat sangat cantik." Percakapan mereka berlangsung hangat, seolah waktu tidak pernah memisahkan mereka. Namun, kehangatan itu perlahan memudar ketika beberapa teman lama mulai bergabung. "Marni, sudah lama kita tidak bertemu. Jadi, bagaimana kabar kalian? Sudah ada si kecil belum?" tanya seorang teman dengan nada riang. Pertanyaan itu menghantam Marni seperti badai. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya terasa kaku. "Belum, kami masih menunggu," jawabnya singkat. "Ah, sabar ya. Jangan stres. Kadang itu yang bikin susah dapat anak," sahut temannya, seolah tahu segalanya. Marni merasakan pipinya memanas. Firman segera merangkul bahunya, memberi sinyal bahwa ia tidak sendiri. "Kita pergi ke meja makan yuk." "Aku lapar," kata Firman dengan nada ringan, mencoba mengalihkan perhatian. Namun, setelah beberapa menit, pertanyaan-pertanyaan serupa kembali datang dari orang-orang berbeda. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti duri yang menusuk hati Marni. Pada satu titik, Marni tidak mampu lagi menahan diri. Ia meminta izin pada Firman untuk pergi ke kamar kecil, tapi bukannya ke kamar kecil, ia malah mencari tempat sepi di luar aula. Ia duduk di bangku taman, air matanya mengalir tanpa henti.
Kenapa mereka tidak mengerti? Kenapa semuanya selalu tentang itu? Bisiknya pada dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian Firman datang menyusul. Ia duduk di samping Marni tanpa berkata apa-apa, hanya menggenggam tangannya erat. "Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menghadapi ini, Mas," ucap Marni dengan suara bergetar. Firman menarik napas panjang. "Aku tahu ini berat, tapi kamu tidak sendirian. Kita menghadapi ini bersama, Marni. Aku di sini untukmu, selalu." Marni memandang Firman, melihat ketulusan di matanya. Ia merasa sedikit tenang, meskipun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Ketika mereka akhirnya kembali ke aula untuk pamit pulang pada Dahlia, ia mengira percakapan yang menyakiti hati itu sudah selesai. Namun semua berubah saat Dahlia dengan nada ceria berkata, "Jangan sampai aku duluan nih yang hamil." "Ya," Marni hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengundang kami, Dahlia." Firman yang berdiri di sampingnya menangkap perubahan halus di wajah istrinya. Ia tahu, meski Marni tidak menunjukkan apa-apa, hatinya terluka dalam. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa sunyi. Hanya suara mesin dan deru angin yang mengisi keheningan. Firman melirik Marni yang duduk di sampingnya. Wajahnya menatap keluar jendela, matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang jauh di luar jangkauan. "Kamu baik-baik saja?" tanya Firman akhirnya, memecah kesunyian. Marni tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, seolah mencoba menenangkan dirinya sebelum berkata, "Aku tahu dia tidak bermaksud menyakiti, tapi kenapa kata-kata itu terasa begitu menyakitkan?" Firman menggenggam tangan Marni, mencoba memberikan ketenangan. "Mungkin dia hanya bercanda, Marni. Tidak semua orang tahu apa yang kita rasakan." "Tapi Mas, apa mereka tidak pernah berpikir sebelum berbicara? Apa mereka tidak bisa melihat betapa susahnya aku mencoba terlihat kuat? Setiap kali mereka bicara soal anak, rasanya seperti ada pisau yang menusuk dadaku," ujar Marni dengan suara bergetar. Firman hanya diam, tak ingin memperburuk suasana. Ia tahu apapun yang dikatakannya saat ini tidak akan menghapus rasa sakit Marni. Sesampainya di rumah, Marni langsung masuk ke kamar tanpa mengatakan sepatah kata. Firman mengikutinya perlahan, mendapati istrinya duduk di tepi ranjang dengan wajah tertunduk. "Aku capek, Mas," ucap Marni tiba-tiba. "Capek berpura-pura baik-baik saja. Capek menunggu sesuatu yang tidak pasti. Capek mendengar orang-orang bicara seolah-olah mereka tahu semuanya." Firman berlutut di hadapan Marni menggenggam kedua tangannya. "Aku tahu ini berat, Marni. Aku tahu kamu lelah. Tapi aku mohon, jangan menyerah. Kita akan melewati ini bersama. Aku ada di sini untukmu." Air mata Marni mulai mengalir. "Apa kamu tidak lelah, Mas? Apa kamu tidak malu dengan semua cibiran mereka?" Firman menggeleng pelan. "Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Yang aku pedulikan hanya kamu, hanya kita. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Hidup kita bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain." Kata-kata Firman membuat Marni terisak. Ia tahu suaminya tulus, namun rasa sakit itu tidak mudah hilang. Luka-luka yang terus-menerus dibuka oleh ucapan-ucapan orang lain telah meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Malam itu Marni tidak bisa tidur. Ucapan Dahlia terus terngiang di kepalanya, mengusik ketenangan yang coba ia bangun. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke ruang tamu, dan duduk sendirian dalam gelap. Ia teringat masa-masa kuliah ketika ia dan Dahlia sering berbagi mimpi tentang masa depan. Mereka membayangkan akan menikah di usia muda, punya anak, dan menjalani hidup yang bahagia. Namun kini, mimpi itu terasa begitu jauh. Di tengah keheningan malam, Marni menangis sejadi-jadinya. Ia merasa kecil, tak berdaya, dan sendirian. Namun, di balik air mata itu, ada secercah harapan kecil yang terus menyala, meskipun hampir padam. Ketika Firman menyusulnya di ruang tamu, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di samping Marni, memeluknya erat.
Dalam pelukan itu, Marni menemukan sedikit kekuatan untuk terus bertahan. "Kita akan baik-baik saja, Marni," bisik Firman. "Aku tidak tahu kapan, tapi aku percaya Tuhan punya rencana untuk kita." Malam itu, mereka duduk bersama dalam diam, membiarkan keheningan menjadi saksi atas luka yang mereka rasakan. Luka yang mungkin tidak akan hilang, tapi setidaknya mereka tahu mereka tidak akan menghadapinya sendirian. Hari itu berjalan seperti biasa. Matahari bersinar hangat di luar jendela, tapi di dalam rumah, suasana terasa sunyi. Marni duduk di sofa ruang tamu, menggulir layar ponselnya tanpa tujuan. Media sosial selalu menjadi pelariannya ketika perasaan kesepian menyerang. Namun, pagi itu, sebuah unggahan dari Dahlia membuat waktu seolah berhenti. Di layar ponselnya terlihat wajah Dahlia yang berseri-seri, memegang foto hasil USG di tangannya. "Akhirnya, doa kami terkabul. Kami akan menjadi orang tua," tulisnya dengan emoji hati. Komentar ucapan selamat membanjiri unggahan itu, menambah kilau pada kebahagiaan Dahlia yang kini terpampang nyata. Marni mematung. Dadanya terasa sesak seperti ada batu besar yang menghimpit napasnya. Ia membaca ulang unggahan itu, berharap matanya salah melihat. Namun, kenyataan itu tak berubah. Dahlia, sahabat yang pernah berkelakar tentang kehamilannya, kini lebih dulu mewujudkan impian yang selama ini menjadi mimpi terbesarnya. Tangannya gemetar, dan air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ponsel di tangannya terasa berat, seperti simbol dari semua rasa sakit yang ia pendam selama ini. Tanpa sadar, Marni meletakkan ponselnya di meja dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya pecah menggema di seluruh ruangan. Firman yang baru saja pulang dari kantor terkejut melihat istrinya menangis, sesenggukan di ruang tamu. Ia segera mendekat, duduk di samping Marni, dan memegang bahunya. "Marni, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Marni tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeleng sementara air matanya terus mengalir. Firman mengambil ponsel yang tergeletak di meja dan melihat layar yang masih terbuka pada unggahan Dahlia. Ia segera mengerti apa yang membuat istrinya hancur. "Marni, dengar aku," ucap Firman dengan lembut. "Aku tahu ini menyakitkan, tapi kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Kita punya perjalanan kita sendiri." Marni mengangkat wajahnya, matanya sembab dan merah. "Aku tahu aku tidak boleh merasa seperti ini, Mas. Tapi aku tidak bisa menahan sakitnya. Kenapa orang lain begitu mudah mendapat apa yang kita impikan? Kenapa kita harus menunggu begitu lama?" Firman tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu semua kalimat penghiburan tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka di hati Marni. Jadi, ia hanya memeluk istrinya erat, membiarkan tangisnya tumpah di dadanya. Beberapa hari berikutnya, Marni mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikirannya terus kembali pada berita kehamilan Dahlia. Setiap kali membuka media sosial, ia disambut oleh unggahan kebahagiaan dari teman-teman yang sudah memiliki anak atau sedang menanti kelahiran. Rasanya seperti dunia berkonspirasi untuk mengingatkannya akan kekosongan yang ia rasakan. Suatu malam Marni mengungkapkan keputusannya kepada Firman. "Aku tidak ingin menggunakan media sosial lagi," katanya dengan suara tegas. Firman menatapnya dengan perhatian. "Kamu yakin aku tidak ingin kamu merasa terputus dari dunia?" "Aku tidak peduli, Mas. Media sosial hanya membuatku merasa semakin gagal. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, tanpa tekanan dari kehidupan orang lain," jawab Marni dengan tegas. Firman mengangguk menghormati keputusannya. "Kalau itu yang terbaik untukmu, aku mendukung." Marni menghapus semua aplikasi media sosial dari ponselnya malam itu. Ia merasa sedikit lega, seperti membuang beban yang selama ini menghimpitnya. Namun, ia tahu bahwa luka di hatinya tidak akan sembuh secepat itu. Hari-hari berikutnya terasa kosong tanpa suara notifikasi yang biasa mengganggu.
Namun, bagi Marni, kekosongan itu menjadi ruang untuk berpikir. Ia mulai menyibukkan diri dengan kegiatan lain, seperti membaca buku atau menanam bunga di halaman kecil rumah mereka. Suatu hari saat sedang menyiram tanaman, Firman mendekatinya dengan secangkir teh hangat. "Kamu terlihat lebih tenang akhir-akhir ini," katanya sambil tersenyum. Marni mengangguk pelan. "Aku merasa lebih baik tanpa melihat kehidupan orang lain setiap saat. Aku mulai menyadari bahwa aku harus berhenti menyiksa diriku sendiri dengan membandingkan hidup kita dengan mereka." Firman memandang istrinya dengan penuh rasa bangga. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tapi melihat Marni berusaha bangkit memberinya harapan baru. Setahun telah berlalu sejak Marni menghapus dirinya dari hiruk-pikuk media sosial. Ia dan Firman berusaha menjalani hari-hari mereka dengan fokus pada kebahagiaan kecil yang bisa mereka ciptakan bersama. Namun, meskipun waktu berlalu, luka di hati Marni belum sepenuhnya sembuh. Hari itu, mereka memutuskan pergi ke supermarket untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Firman mendorong troli, sementara Marni dengan tenang memilih barang di rak. Mereka berbicara ringan, suasana hati Marni tampak lebih baik dari biasanya. Tapi semuanya berubah ketika suara yang sangat dikenal memanggil namanya. "Marni, Firman. Wah, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Marni menoleh dan di hadapannya berdiri Dahlia dengan senyum cerah. Di pelukannya, bayi kecil berusia beberapa bulan sedang tertidur pulas. Wajah bayi itu begitu mungil, pipinya merah dan jari-jarinya menggenggam ujung baju Dahlia. "Hai Dahlia," sapa Marni pelan. Suaranya sedikit bergetar, tapi ia berusaha tersenyum. Firman, seperti biasa, bersikap ramah. "Wah, ini anakmu. Selamat Dahlia. Bayinya lucu sekali." Dahlia tersenyum bangga. "Terima kasih, namanya Aruna. Baru 5 bulan tapi dia sudah pintar sekali. Beratnya saja sudah hampir 2 kali lipat dari lahir." Marni mencoba menjaga ekspresinya tetap bahagia, meskipun hatinya mulai terasa berat. Ia mendekat, matanya tertuju pada bayi mungil di pelukan Dahlia. "Boleh aku menggendongnya sebentar?" tanyanya, suaranya penuh harap. Namun Dahlia tersenyum canggung sambil menggeleng. "Oh, maaf ya Marni. Bukan apa-apa, tapi aku khawatir. Kamu kan belum terbiasa menggendong bayi, takut nanti Aruna tidak nyaman." Kata-kata itu seperti pukulan keras di dada Marni. Ia merasa wajahnya memanas, tetapi ia tetap tersenyum, mencoba menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba meluap. "Oh, tentu saja. Aku mengerti," katanya lirih. Dahlia tampaknya tidak menyadari perubahan di wajah Marni. Ia terus bercerita tentang kehidupannya sebagai ibu baru, betapa bahagianya ia mengurus Aruna, dan betapa menggemaskannya bayi itu setiap kali tertawa. Firman sesekali tersenyum dan mengangguk, tapi matanya sesekali melirik Marni, yang semakin tampak tertekan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya berpamitan. "Senang bertemu kalian lagi. Jangan lupa main ke rumah ya," ujar Dahlia sebelum melangkah pergi dengan bayinya. Marni hanya tersenyum kecil, melambaikan tangan tanpa berkata apa-apa. Begitu Dahlia menghilang dari pandangan, ia menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Dalam perjalanan pulang, Marni duduk diam di kursi penumpang. Firman yang biasanya mengajak bicara untuk mengusir keheningan, memilih diam. Ia tahu istrinya sedang berjuang melawan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Begitu sampai di rumah, Marni langsung masuk ke kamar. Firman mengikutinya beberapa saat kemudian dan mendapati Marni duduk di tepi ranjang. Wajahnya tersembunyi di antara kedua tangan. "Marni," Firman mendekat, duduk di sampingnya. "Aku hanya ingin menggendong bayi itu, Mas," ucap Marni tiba-tiba, suaranya bergetar. "Hanya sebentar, tapi bahkan itu pun tidak bisa aku lakukan." Firman memeluk Marni erat. "Dahlia tidak bermaksud jahat, Marni. Mungkin dia hanya terlalu hati-hati sebagai ibu baru."
Tapi kenapa rasanya aku selalu diingatkan akan apa yang tidak aku miliki? Marni mulai terisak. Setiap kali aku berpikir aku sudah cukup kuat, sesuatu selalu datang untuk menghancurkan pertahanan yang susah payah aku bangun. Firman mengusap punggung istrinya, mencoba menenangkannya. Aku tahu ini sulit, tapi kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, Marni. Kamu lebih dari cukup, meskipun dunia ini terus mencoba mengatakan sebaliknya. Malam itu, setelah tangisnya mereda, Marni duduk di ruang tamu memandang jendela yang gelap. Firman mendekat, membawa secangkir teh hangat. Marni, kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Kalau kamu merasa perlu waktu untuk pulih, aku akan ada di sisimu, kata Firman lembut. Marni menatap suaminya, mata mereka bertemu dalam keheningan. Ia tahu Firman tulus, dan itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan, meskipun rasanya sulit. Mas, ucap Marni dengan suara pelan. Aku hanya ingin tahu kapan luka ini akan sembuh. Kapan aku bisa berhenti merasa kosong setiap kali melihat bayi atau mendengar cerita tentang kehamilan. Firman tidak langsung menjawab. Ia memegang tangan Marni erat, lalu berkata, mungkin luka itu tidak akan benar-benar hilang. Tapi aku percaya, lambat laun, kita akan menemukan cara untuk menerima semuanya. Dan aku janji, aku akan tetap ada bersamamu, apapun yang terjadi. Marni mengangguk, meskipun air matanya kembali mengalir. Malam itu ia tahu bahwa perjalanannya untuk menemukan kebahagiaan sejati masih panjang. Tapi dengan Firman di sisinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian dalam menghadapi dunia yang seringkali terasa tidak adil. Langit senja Jakarta memancarkan warna keemasan ketika Marni dan Firman berdiri di depan rumah mereka, menatap koper yang telah rapi ditata di bagasi taksi. Perjalanan yang akan mereka tempuh bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah ziarah hati dan jiwa. Setelah bertahun-tahun mencoba segalanya tanpa hasil, mereka merasa bahwa inilah saatnya berserah sepenuhnya. Apakah kita siap? Tanya Firman lembut, menatap wajah Marni yang tampak penuh harap namun juga tegang. Marni mengangguk pelan. Aku tidak tahu apakah ini akan mengubah apapun, Mas. Tapi aku ingin percaya bahwa kita akan menemukan jawaban di sana. Dengan doa dalam hati, mereka berangkat menuju Tanah Suci. Ketika pesawat mendarat di Bandara Jeddah, perasaan haru menyelimuti hati Marni. Udara panas khas Timur Tengah menyambut mereka saat mereka melangkah keluar, tetapi itu tidak mengurangi semangat mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dalam hati, Marni berulang kali berdoa, memohon kekuatan dan petunjuk. Setibanya di Mekah, pemandangan Masjidil Haram dengan megahnya Ka'bah di tengah-tengah membuat napas Marni tertahan. Ia menatap Ka'bah dengan air mata yang menggenang, merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Sang Pencipta. Mas, aku tidak pernah merasa serendah hati ini, ucap Marni. Suaranya bergetar. Firman menggenggam tangannya erat. Inilah tempat di mana kita menyerahkan segalanya. Apapun yang terjadi setelah ini, kita akan pulang dengan hati yang lebih tenang. Malam pertama mereka di Masjidil Haram, Marni dan Firman memulai tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Di tengah kerumunan ribuan jamaah, Marni merasa seperti berbicara langsung dengan Allah. Ya Allah, bisiknya sambil menahan isak tangis. Jika aku pernah bersalah, ampuni aku. Jika aku pernah lalai, beri aku petunjuk. Aku memohon kepadamu, berikanlah kami keturunan yang akan menjadi amanah bagi kami. Tapi jika ini bukan rencanamu, berikanlah aku kekuatan untuk menerima dan menjalani takdirmu dengan ikhlas. Setiap putaran tawaf menjadi seperti penghapus luka-luka lama. Firman, yang berada di sampingnya, juga memanjatkan doa serupa, berharap mereka berdua bisa menerima apapun yang akan terjadi dengan hati yang lapang. Hari berikutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Arafah untuk berdoa di Jabal Rahmah.
tempat yang diyakini sebagai lokasi pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah berpisah ribuan tahun lamanya. Jabal Rahmah menjadi simbol harapan dan pengampunan. Marni berdiri di atas bukit dengan mata terpejam, tangan menengadah ke langit. "Ya Allah," bisiknya pelan, "Engkau yang mempertemukan Nabi Adam dan Hawa. Perbaikilah segala yang rusak di antara kami. Bukalah pintu rahmat-Mu untuk kami. Jangan biarkan kami merasa tak pantas untuk menerima anugerah-Mu." Firman berdiri di sisinya, memohon dengan doa yang sama. Ia menatap istrinya dengan penuh kasih, melihat betapa kuatnya Marni selama ini. Dalam hatinya, ia bersumpah akan tetap menjadi penopang bagi istrinya, apapun hasil dari perjalanan ini. Madinah menjadi tujuan terakhir mereka sebelum pulang. Di Masjid Nabawi, mereka melaksanakan sholat dan berdoa di Raudah, tempat yang disebut sebagai Taman Surga. Suasana di sana begitu damai, seolah waktu berhenti. Ketika Marni sujud dalam doa, air matanya kembali mengalir. "Ya Allah, jika Engkau tidak memberikan kami anak, maka berikanlah kami hati yang sabar dan penuh rasa syukur. Jangan biarkan kami kehilangan harapan kepadamu." Firman yang duduk di sampingnya merasakan ketenangan yang aneh namun menenangkan. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mereka berdua telah benar-benar berserah kepada Allah. Perjalanan pulang ke Indonesia diwarnai perasaan yang berbeda. Meski jawaban atas doa mereka belum terungkap, hati mereka terasa lebih ringan. Firman dan Marni saling berbicara di pesawat, membahas rencana untuk menjalani hidup mereka dengan lebih tenang dan penuh makna, apapun yang terjadi. "Satu hal yang aku pelajari dari perjalanan ini," ucap Marni sambil menggenggam tangan Firman, "adalah bahwa kebahagiaan itu bukan hanya soal memiliki anak. Kebahagiaan adalah tentang menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur." Firman tersenyum dan mencium kening istrinya. "Aku bangga padamu, Marni. Kita sudah melalui begitu banyak hal, dan aku tahu, apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja." Setibanya di rumah, mereka membawa harapan baru dalam hati. Marni mulai mencoba menikmati hal-hal kecil dalam hidupnya, seperti merawat tanaman, memasak, dan menghabiskan waktu bersama Firman. Meskipun perjalanan mereka belum berakhir, mereka merasa telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, ketenangan jiwa dan keyakinan bahwa rencana Allah selalu yang terbaik. 2 minggu telah berlalu sejak Marni dan Firman pulang dari Tanah Suci. Kehidupan mereka kembali berjalan seperti biasa, namun hati mereka terasa lebih damai. Setiap malam, sebelum tidur, mereka masih meluangkan waktu untuk berdoa bersama, memohon kekuatan dan rasa syukur atas apapun rencana Allah bagi mereka. Namun akhir-akhir ini, Marni merasa tubuhnya tidak seperti biasanya. Ia sering merasa lemas, mual, dan kehilangan selera makan. Awalnya ia berpikir bahwa ini mungkin hanya efek kelelahan setelah perjalanan panjang. Tapi rasa mual itu semakin sering datang, terutama di pagi hari. "Mas, aku merasa aneh belakangan ini," ujar Marni suatu pagi saat mereka sarapan. Firman menatapnya dengan khawatir. "Kamu sakit? Apa perlu aku bawa ke dokter?" Marni menggeleng, meski ekspresi wajahnya menunjukkan keraguan. "Mungkin hanya masuk angin. Aku akan minum jahe hangat saja." Namun, hari demi hari berlalu dan kondisinya tidak membaik. Firman, yang selalu sigap memperhatikan kesehatan istrinya, akhirnya memutuskan untuk membawanya ke dokter. Ruangan dokter itu terasa dingin, meski suasananya cukup nyaman. Dokter yang ramah memeriksa Marni dengan teliti, mencatat keluhannya, dan kemudian memberikan usulan untuk melakukan tes kehamilan sebagai bagian dari pemeriksaan. "Tes kehamilan?" tanya Marni, setengah tidak percaya. Dokter tersenyum lembut. "Iya, Bu Marni, gejala yang Anda ceritakan cukup khas. Tidak ada salahnya kita memastikan." Firman menggenggam tangan Marni erat, memberi isyarat bahwa apapun hasilnya, mereka akan menghadapinya bersama. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam saat mereka menunggu hasil tes.
Marni duduk dengan gelisah, menggigit bibirnya, sementara Firman mencoba menenangkan istrinya dengan mengusap punggungnya. Ketika dokter kembali ke ruangan dengan senyum lebar di wajahnya, Marni merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Selamat Bu Marni," ujar dokter sambil menyerahkan hasil tes. "Anda hamil." Kata-kata itu menggema di telinga Marni. Untuk sesaat ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya memandang dokter dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Firman, yang duduk di sampingnya terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum lebar dan memeluk istrinya erat. "Ya Allah, ini nyata," bisik Marni, suaranya penuh haru. Dokter mengangguk. "Ya, ini nyata. Kehamilan Anda baru memasuki minggu kelima, jadi masih sangat awal. Tapi ini adalah awal yang baik. Pastikan untuk menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup." Tangis haru memenuhi ruangan itu. Marni dan Firman saling berpelukan, merasakan gelombang kebahagiaan yang tidak pernah mereka duga akan datang setelah penantian bertahun-tahun. Dalam perjalanan pulang, Marni duduk di kursi penumpang dengan tangan di perutnya, seolah mencoba merasakan kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. "Mas, ini hadiah dari Allah. Setelah semua doa dan usaha kita, Dia akhirnya memberikan ini untuk kita," ucap Marni sambil tersenyum lembut. Firman yang mengemudi di sampingnya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Ini adalah mukjizat, Marni. Aku tahu Allah mendengar doa-doa kita selama ini. Kita hanya perlu percaya dan bersabar." Begitu sampai di rumah, mereka langsung sujud syukur. Air mata kebahagiaan terus mengalir dari mata mereka. Bagi mereka, berita ini adalah jawaban dari segala doa yang telah mereka panjatkan di Tanah Suci. Hari-hari berikutnya diisi dengan rasa bahagia yang meluap-luap. Firman semakin protektif terhadap Marni, memastikan istrinya tidak terlalu lelah dan selalu mendapatkan makanan bergizi. Sementara itu, Marni mulai merasakan perubahan kecil dalam tubuhnya. Dari mual di pagi hari, hingga perasaan hangat yang tak bisa ia jelaskan setiap kali ia menyentuh perutnya. Mereka mulai berbicara tentang masa depan, membayangkan kehidupan bersama bayi mereka. "Aku ingin dia tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang, seperti ibunya," kata Firman suatu malam sambil memandang Marni dengan penuh cinta. Marni tersenyum dan meraih tangan suaminya. "Dan aku ingin dia mewarisi kesabaran dan kebaikan hatimu." Mereka tertawa kecil, membayangkan kemungkinan-kemungkinan indah yang menanti mereka. Hari itu Marni dan Firman sedang duduk di ruang tamu, berbincang santai tentang perkembangan kehamilan Marni yang semakin terlihat. Meskipun beberapa bulan ke depan masih penuh dengan ketidakpastian, mereka merasa lebih siap dari sebelumnya. Mereka telah menemukan kedamaian dalam doa dan ketenangan hati, percaya bahwa anugerah Tuhan yang mereka terima adalah buah dari kesabaran dan ketulusan. Namun kebahagiaan mereka seketika terguncang saat Marni menerima sebuah telepon dari seorang teman lama. Suara teman itu terdengar cemas dan gemetar, memberi kabar yang begitu mengejutkan. "Marni, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu harus tahu, Dahlia. Dahlia sudah meninggal," ujar temannya dengan nada terbata-bata. "Apa? Dahlia, bagaimana bisa?" Suara Marni bergetar, hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Dia meninggal 2 minggu yang lalu. Sakit parah katanya. Tapi nggak ada yang tahu penyakit apa yang dia derita. Arga, suaminya, nggak mau bicara banyak." Marni terdiam sejenak mencoba mencerna berita tersebut. Perasaan campur aduk menyelimutinya, terkejut, bingung, dan tiba-tiba merasa bersalah. Marni teringat 2 minggu yang lalu setelah pulang umrah, Dahlia sempat meneleponnya beberapa kali. Namun karena kelelahan, Marni tidak sempat menelpon kembali. Entah kenapa ia merasa ada yang aneh dengan kabar ini. Marni menutup telepon dengan perasaan yang kacau. Firman yang melihat perubahan ekspresi istrinya langsung bertanya, "Ada apa, Marni? Kenapa kamu terlihat begitu terkejut?" "Dahlia, dia sudah meninggal, Mas,"
jawab Marni dengan suara serak. Dan aku baru tahu sekarang. Ada yang aneh, Mas. Dahlia sempat menelpon aku beberapa kali setelah kita pulang umrah, tapi aku tidak mengangkatnya. Kenapa aku merasa ini bukan kebetulan? Firman mengangguk, merasa sedih dan terkejut. Tapi ia juga merasakan ada sesuatu yang belum terungkap. Mungkin kita harus pergi ke rumahnya, Marni. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi berikutnya, Marni dan Firman memutuskan untuk mengunjungi rumah Dahlia. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Arga, suami Dahlia, yang tampak kelelahan dan terhimpit kesedihan yang mendalam. Marni, Firman, terima kasih sudah datang, ucap Arga dengan suara serak. Aku tahu kalian berdua pasti tidak pernah mengira ini semua akan terjadi. Dahlia, dia sempat ingin menghubungimu, Marni, tapi keadaan memburuk begitu cepat. Marni menatap Arga dengan penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dahlia, Arga? Kami tidak tahu apa yang dia alami. Arga menghela napas panjang, matanya terlihat berat. Ia mempersilakan mereka duduk di ruang tamu yang penuh dengan bunga-bunga duka. Suasana di rumah itu terasa sangat berbeda dengan kenangan manis yang dulu pernah ada. Dahlia sempat mengeluh tak enak badan beberapa minggu sebelum dia jatuh sakit parah, kata Arga pelan. Awalnya aku kira hanya demam biasa, tapi lama-kelamaan kondisinya memburuk. Kami membawanya ke berbagai rumah sakit, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia derita. Yang lebih mengejutkan, sebelum dia meninggal, Dahlia mengakui sebuah rahasia besar yang selama ini dia pendam. Marni dan Firman saling bertukar pandang, merasa cemas. Apa yang dia katakan, Arga? Tanya Firman, suaranya tegang. Arga menunduk, seolah berjuang dengan kata-katanya. Dahlia mengaku bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat keliru. Dia mengirimkan santet kepada Marni, santet yang membuat Marni sulit hamil. Hati Marni serasa terhenti. Kata-kata Arga terdengar begitu keras, seperti pukulan yang mengena langsung ke ulu hatinya. Apa? Dahlia melakukan itu? Tanyanya, hampir tak percaya. Arga mengangguk pelan, matanya sembab. Dahlia merasa sakit hati setelah kamu menikah dengan Firman. Dia sangat mencintai Firman, Marni. Dan karena itulah, dia merasa tidak bisa menerima kenyataan bahwa Firman memilihmu. Dahlia melakukan itu saat ia bekerja di Kalimantan. Ia bertemu dengan seorang dukun santet terkenal di sana. Lalu ia meminta pada dukun itu untuk membuat kalian menderita seumur hidup. Marni merasa dunia seakan terbalik. Ia memandang Firman dengan tatapan kosong, merasa hancur dan bingung. Tapi, bagaimana bisa dia melakukan itu? Seharusnya dia bisa melihat betapa besar cinta kita, Firman. Kenapa harus ada kebencian seperti itu? Firman meraih tangan Marni dengan penuh kasih. Marni, ini bukan salahmu. Dahlia yang salah. Mungkin dia terluka, tapi itu tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Arga menambahkan, Dahlia mengakui semuanya sebelum dia meninggal. Dia merasa sangat menyesal dan ingin meminta maaf, terutama kepada kamu, Marni. Tapi sudah terlambat. Dia tidak sempat memperbaiki semuanya. Marni terdiam, mulutnya kering. Ia mencoba menerima kenyataan pahit ini, tetapi rasa sakit di hati tetap membekas. Segala yang terjadi terasa begitu sulit diterima. Mengapa ada orang yang bisa membiarkan rasa sakitnya berkembang menjadi dendam yang begitu besar? Marni, Arga melanjutkan dengan suara yang penuh keharuan. Aku tahu Dahlia melakukan kesalahan besar, dan aku juga merasa kehilangan. Tapi aku harap kamu bisa mengampuni dia, setidaknya dalam hatimu. Air mata Marni mulai mengalir. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengampuni semua ini, Arga, tapi aku akan berusaha. Dahlia sudah menyesal, dan meskipun itu terlambat, aku harus belajar untuk memaafkan. Firman memeluk Marni, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Meskipun ini adalah kenyataan yang sulit dan memilukan, mereka tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan kebahagiaan yang mereka rasakan kini
tidak boleh ternoda oleh dendam masa lalu. Hari itu juga, Marni melangkah menuju makam Dahlia. Marni berdiri di depan makam, menundukkan kepala, mencoba meresapi setiap kata yang ingin ia ucapkan, tetapi perasaan bersalah yang begitu dalam membuatnya terdiam sejenak. Setelah beberapa saat ia mengangkat wajahnya dan memejamkan mata. "Dahlia, maafkan aku. Maafkan aku karena tidak pernah mengerti perasaanmu. Aku tidak tahu betapa besar rasa sakit yang kamu rasakan. Aku tidak tahu bahwa aku telah mengkhianati persahabatan kita dengan cara yang begitu buruk." Air mata Marni mulai menetes perlahan, membasahi pipinya. "Aku tidak tahu bahwa cinta Firman begitu dalam mempengaruhi hatimu. Aku tidak pernah mengerti betapa besar luka yang kamu sembunyikan. Aku minta maaf, Dahlia, atas segala yang telah terjadi. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, tapi aku juga tahu tidak ada yang bisa mengubah masa lalu." Marni menyapu air matanya dengan telapak tangan. "Aku tahu kau sudah pergi, Dahlia. Dan aku tahu penyesalanmu datang terlambat, tapi aku berharap entah dimanapun kau berada sekarang, kau bisa menemukan kedamaian. Aku akan berusaha untuk memaafkan diriku sendiri, untuk melepaskan semuanya. Aku berharap kau juga bisa menemukan kedamaian di sana." Dalam hening yang mendalam, Marni berlutut di tanah, menundukkan kepala dengan penuh kerendahan hati. "Aku berjanji, Dahlia. Aku akan merawat anakku dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang yang kau harapkan dari seorang ibu. Dia akan menjadi simbol pengampunan dan harapan baru bagi kita berdua." Firman yang berdiri di samping Marni menatapnya dengan penuh rasa bangga dan haru. Ia tahu betapa besar keberanian Marni untuk melangkah ke makam Dahlia, untuk memohon maaf atas sesuatu yang bukan sepenuhnya kesalahannya. Ia merasakan getaran dalam hati, menyadari betapa besar cinta Marni pada dirinya, dan betapa besar pengorbanan yang ia lakukan untuk berdamai dengan masa lalu. "Marni," ujar Firman pelan, "kau sudah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan masa lalu terus menghantui kita. Kita punya masa depan yang penuh harapan." Marni menatap Firman, merasakan ketenangan yang luar biasa saat suaminya berada di sampingnya. "Terima kasih, Mas. Aku merasa lebih ringan sekarang. Rasanya seperti aku bisa melangkah maju dengan lebih pasti." Setelah beberapa saat berdoa dan berdiam diri, Marni berdiri perlahan dan berjalan mundur, menjauh dari makam Dahlia. Langkah-langkahnya terasa lebih ringan, meskipun beban di hatinya masih ada. Namun, kini ia tahu bahwa beban itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Ia telah melepaskan masa lalu, memaafkan diri dan orang lain, dan siap untuk menyambut masa depan yang penuh dengan harapan. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.